أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini diberikan taufik oleh Allah untuk bisa ikhlas memurnikan amalan kita hanya untuk Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan syarah atau penjelasan dari zikir pagi dan petang yang biasa menjadi wirid, menjadi pembasah lisan bagi seorang muslim tatkala ia berada di waktu pagi dan di waktu petang. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surah Al-Falaq. Karena surah ini satu paket dengan surah An-Nas, maka keutamaan terkait dengan dua surah ini sama. Yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini adalah surah An-Nas. Di antara keutamaan surah Al-Falaq sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa surah Al-Falaq dan surah An-Nas merupakan pelindung dan penjaga bagi orang-orang yang beriman. Ia dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Sebab turunnya surat ini juga berbarengan sama dengan surah Al-Falaq, di mana kita sudah sempat menyinggung sedikit kisah di mana Nabi SAW pernah tersihir. Nabi SAW pernah tersihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubaid atau Labid bin Al-A'sam. Media yang digunakan oleh Labid ini untuk mensihir Nabi adalah rambut Nabi SAW yang jatuh tatkala disisir. Jadi biasa kalau ada orang rambutnya panjang, Nabi dikenal memang memiliki rambut panjang sampai sebahu. Nah, ketika Nabi SAW menyisir rambut, kemungkinan besar ada 1-2 rambut yang rontok. Lalu rambut yang jatuh itu dipunguti, diambil oleh budak yang masih anak-anak, yang berkebangsaan Yahudi. Artinya seorang anak ini keluar masuk ke rumah Nabi, masih kecil anaknya, keluar masuk main di rumah Nabi SAW. Rambut Nabi yang jatuh itu dan gigi sisirnya yang patah dipunguti, diambil, lalu kemudian diberikan kepada tukang sihir yang bernama Labid bin Al-A'sam. Inilah media yang digunakan oleh Labid untuk mensihir Nabi SAW. Sampai-sampai dalam riwayat diceritakan Nabi terpengaruh oleh sihir tersebut, sempat berhalusinasi Nabi SAW. Aisyah mengatakan Nabi pernah beranggapan bahwa ia melakukan sesuatu, padahal kata Aisyah Nabi tidak melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa sihir itu nyata, sihir itu ada, santet itu benar. Jadi kita tidak boleh mengatakan, wah saya nggak percaya santet. Enggak, santet itu tetap ada. Cuma memang ada beberapa
oknum-oknum dari dukun yang mengaku sakti, kebal, berbohong itu banyak. Tapi melalui beberapa asar atau dalil-dalil banyak menjelaskan bahwa sihir itu nyata adanya, keberadaannya benar, sebagaimana Nabi SAW juga pernah disihir. Dan media yang digunakan untuk menyihir Nabi SAW itu dicampurkan lagi dengan mayangnya korma, kemudian diletakkan dalam satu peti kecil, diikat dengan 11 ikatan buhul, kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Setelah dilemparkan ke dalam sumur peti kecil tersebut, dilemparkan lagi di dalamnya batu besar, supaya uqadnya itu, buhulnya itu tidak ditemui. Tapi Nabi SAW berkat pertolongan 2 malaikat yang ketika itu membesuk Nabi yang sedang sakit. 2 malaikat yang duduk di sisi malaikat yang satunya berada di sisi kaki Nabi SAW. 2 malaikat ini saling berbicara. Kata malaikat yang satu mengatakan, ada apa dengan Nabi? Malaikat yang lain menjawab, Nabi tersihir. Siapa yang mensihirnya? Lubaid bin A'sam. Dengan apa Nabi disihir? Dengan rambut beliau yang rontok, yang diambil oleh anak kecil yang berkebangsaan Yahudi. Lalu kemudian di mana diletakkan buhul tersebut? Diceritakan bahwa buhul itu dilemparkan dalam satu sumur. Nama sumurnya adalah Zarawan. Nah, sumur ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dikeringkan. Diutuslah sahabat Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam ketika itu, dan Ammar bin Yasir. Ketika para sahabat-sahabat Nabi yang diutus ini untuk melihat kondisi sumur tersebut, tiba-tiba para sahabat itu bercerita, airnya itu berubah menjadi merah. Seakan-akan air itu seperti perahan perahan pacar, berubah menjadi merah. Kemudian dikeringkan dan diangkat batunya, diambil buhul tersebut, dibuka oleh sahabat Nabi dan dibuka oleh Nabi langsung. Ternyata ada 11 ikatan. Nah, untuk membuka ikatan buhul tersebut, Nabi SAW membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Ada berapa jumlah ayat dari 2 surah ini? Ada berapa semua total ayatnya? Al-Falaq berapa? Ada berapa ayat? Coba kita lihat. Nanti saya salah lagi. Al-Falaq ada 5 ayat. Kalau An-Nas ada 6. Totalnya berapa? 11 ayat. Tadi berapa buhul yang digunakan oleh tukang sihir tadi untuk menyihir Nabi? Ada 11. Dibaca oleh Nabi SAW ayat pertama, terbuka ikatan yang pertama. Dibaca oleh Rasulullah ayat yang kedua, terbuka ikatan yang kedua. Sampai ayat ke-11 terbuka semua ikatan yang menyihir Nabi SAW. Seketika itu Nabi pun sembuh. Nah, ini pengaruh sihir yang luar biasa yang mempengaruhi Nabi SAW. Kita sudah berpanjang lebar dalam masalah ini pada pertemuan yang lalu. Ini hanya sekedar murajaah saja. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas surah An-Nas-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba kita kembali perhatikan surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya disebutkan 1 ayat di sana. Bentuk perlindungan kita minta perlindungan kepada Allah dan itu hanya disebutkan pada ayat pertama saja. Lalu kita berlindung dari apa? Disebutkan kita berlindung pada ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Ada 4 hal yang kita berlindung kepada Allah, jangan sampai 4 hal ini menimpa kita. Banyak yang kita minta kepada Allah,
Ada 4 yang kita minta kepada Allah. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah hanya menggunakan satu sifat Allah Subhanahu wa taala saja. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Beda dengan surah An-Nas. Di surah An-Nas kita memintanya kepada Allah sampai menggunakan 3 nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kemudian kita ulangi lagi, malikin nas. Kita tambahkan lagi, ilahin nas. Padahal kita berlindung hanya pada satu keburukan saja. Kalau di surah Al-Falaq tadi 4 keburukan, jangan sampai menimpa kita. Di surah An-Nas ini kita meminta kepada Allah sampai bertawassul. Tawassul ini menjadikan perantara antara diri kita dengan doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berlindung cuma dari satu hal doang. Apa itu hal tersebut? Min syarril waswasil khannas. Ini akan kita bahas. Ada apa dengan waswas ini? Ternyata keburukan waswas ini jauh lebih berbahaya daripada keburukan yang pernah kita minta di surah Al-Falaq. Keburukan segala ciptaan Allah. Keburukan dari malam apabila gelap gulita. Keburukan nenek-nenek sihir. Yang keempat, keburukan orang yang hasad kepada kita. Ini ada 4 keburukan yang mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surah An-Nas ini kita hanya minta kepada Allah agar diberikan satu perlindungan saja dari keburukan waswas khannas. Baik, kita akan terjemahkan dari ayat yang pertama. Pelan-pelan kita menerjemahkan dan secara ringkas insyaallah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birab, dengan Rabb. Rabb ini biasa kita terjemahkan adalah Tuhan. An-nas, manusia. Jadi qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Rabb ini artinya Tuhan. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menafsirkan Rabb ini adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Inilah yang disebut dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Al-Khaliq, menciptakan, Al-Malik, memiliki, kemudian Al-Mudabbir, mengatur. Jika ketiga ini tidak ada pada sosok Tuhan yang disembah, maka dia tidak layak dikatakan Tuhan. Jika Rabb yang dianggap sebagai Tuhan yang disembah, namun tidak ada 3 kriteria ini pada diri Rabb tersebut, maka dia tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Apa itu 3 kriteria yang dimaksud dengan Rabb? Pertama adalah Khaliq, dia pencipta. Kemudian yang kedua, pemilik. Karena ada yang menciptakan tapi tidak memiliki. Banyak. Coba kita lihat di pabrik-pabrik sana. Dia buat mobil, dia buat motor. Pertanyaannya, apakah motor dan mobil yang dia buat itu milik dia? Tidak. Ada yang memiliki, tapi bukan dia yang menciptakannya. Dia punya. Si fulan punya mobil, si fulan punya motor, si fulan punya rumah. Apakah dia yang membuatnya? Tidak. Nah, ini coba kita analogikan lagi dengan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Apakah Tuhan-Tuhan itu yang menciptakan mereka? Oh iya, ada sebahagian yang diciptakan oleh mereka. Tapi apakah pemilik? Belum tentu. Yang ketiga, yang penting yang kita ketahui dari sifat Rabb ini adalah mudabbir. Dia mengatur. Tidak hanya sekedar mencipta, tidak hanya sebagai pemilik, tapi dia mengatur. Mengatur di sini artinya tidak begitu saja dibiarkan. Ketika Allah SWT menciptakan bumi,
Bumi itu diatur sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya, perputarannya. Matahari pun demikian, tidak diciptakan begitu saja, tapi diatur oleh Allah. Kapan dia harus terbit, kapan dia harus tenggelam, kapan dia harus tertutupi oleh awan, diatur. Juga manusia. Kapan manusia itu harus terbangun, kapan manusia itu tertidur, apa yang harus dilakukan di saat masuknya waktu sholat, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dan dia adalah milik Allah tapi enggak mau diatur, ini kurang ajar. Manusia yang seperti ini kurang ajar. Kalau kita punya karyawan yang mengaji dia, yang memberikan gaji kepada dia, kita kemudian fasilitas-fasilitas penunjang-penunjang kehidupan dan keluarganya, kantor yang memberikannya, lalu kemudian ketika disuruh untuk bekerja sebagai tanggung jawab tugas kewajiban dia di kantor itu, dia nggak mau kerja, dia nggak mau ikut aturan di kantor itu, asal-asalan saja, terserah dia saja di kantor ini. Ini karyawan seperti ini nggak akan bertahan lama, pasti akan ditendang. Dia pasti akan dipecat, dia akan diusir secara tidak terhormat. Kenapa? Karena tidak memenuhi aturan-aturan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, selain Allah mencipta, selain Allah memiliki, maka Allah juga berhak untuk mengatur makhluk-makhluknya tersebut. Inilah Rabb. Baik, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung, aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku. Kalau kita yang membaca berarti saya, kita semua. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabb, Tuhannya manusia. Malikin nas. Aku juga berlindung kepada Malikin nas. Malikin nas ini pemilik manusia, raja manusia. Bisa juga diterjemahkan Malikin nas, Malik atau Malik. Inilah raja, pemilik manusia. Baik, kalaulah dikatakan Allah sebagai raja, tentu apapun yang menjadi aturan di dalam kerajaan Allah, kita tidak bisa menolak itu. Kepemilikan Allah terhadap kita sempurna. Andai kata apapun yang Allah lakukan pada kita sebagai manusia, itu terserah Allah. Allah tidak akan ditanyakan tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang akan ditanya terhadap apa yang kita lakukan. Kalau Allah enggak bisa pada hari kiamat kita mau minta pertanggungjawaban kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau bunuh hamba itu? Kenapa engkau matikan? Kenapa engkau turunkan musibah? Kenapa engkau berikan musibah banjir di sana dan di sini? Terserah Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Itulah Malik. Dan ingat bahwa apa yang Allah lakukan pada makhluknya bukan atas dasar nafsu, tapi atas dasar keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiksa orang-orang yang fasik dan Allah tempatkan ke dalam nerakanya. Allah membalas itu dengan cara yang adil, bukan dengan cara yang zalim. Jangan samakan kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Allah raja manusia. Di dunia ini juga ada raja yang menjadi pemimpin dari rakyat-rakyatnya. Jangan samakan kerajaan Allah dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Tentu jauh berbeda. Kerajaan yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapati sedikit pun kezaliman-kezaliman. Adapun kerajaan yang dipimpin oleh manusia tidak akan mungkin terlepas dari kezaliman. Bisa dipastikan. Ada beberapa kebijakan-kebijakannya yang mungkin akan menguntungkan sebagian orang, namun akan merugikan sebagian orang. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dipimpin oleh kerajaan manusia yang di dunia ini, dia tidak akan terlepas dari kezaliman. Baik. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ilah ini adalah ma'bud. Ilah itu artinya ma'bud, sesembahan, yang disembah.
Makanya kalau kita menerjemahkan la ilaha illallah, maksudnya la ma'budah bihaqqin illallah. La ilaha, tiada sesembahan. Jadi ilah di sini bisa diterjemahkan sesembahan. Ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi ini artinya di ayat ketiga ini kita berlindung kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Ilahin nas ini tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah ilahin nas, Tuhannya atau sesembahannya manusia. Kita masuk kepada poin penting daripada surah ini. Setelah kita minta kepada Rabb, minta kepada Malik, minta kepada Ilah, lalu kemudian apa yang kita minta kepada Allah? Min syarril waswasil khannas. Ya Allah, lindungilah aku dari syar. Syar ini keburukan, kejelekan. Waswas. Al-waswas adalah bisikan-bisikan syaitan. Waswas itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang akan meragu-ragukan kita. Al-khannas, khannas ini bisa diterjemahkan tersembunyi, tidak terlihat, tidak nampak. Bisikan itu tidak nampak. Inilah sifatnya syaitan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, manusia apabila mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka setan itu khanasah, dia akan lari, tidak nampak. Namun tatkala manusia lalai dari mengingat Allah, di waktu pagi tidak berzikir, berada di waktu sore sama tidak berzikir kepada Allah, maka setan itu akan waswas, dia akan membisik-bisikkan keburukan kepada manusia. Ini sifat jin, jin yang memiliki sifat syaitan. Karena jin itu ada yang baik, ada yang soleh, ada. Namun ketika jin memiliki sifat buruk, maka dia disebut dengan setan. Dan sifat waswas yang berbahaya di sini adalah ketika diiringi dengan kata khannas. Kalau manusia yang membisikkan kepada kita kepada keburukan, misalnya fulan, ada teman kita yang sering nongkrong, dia ngajak kita kepada sesuatu yang tidak benar. Mungkin tatkala ajakan itu bersamaan dengan iman kita yang hebat, yang tinggi, ajakan itu bisa kita tepis. Namun apabila kita berhadapan dengan setan yang dia punya berbagai macam jenis langkah untuk menyesatkan manusia, dengan langkah dan cara ini kita gagal, dia enggak akan menyerah. Dia akan berpindah pada langkah yang lain. Gagal dengan cara dan langkah yang ini, dia tidak akan menyerah. Dia akan begitu sabar, walaupun harus untuk menyesatkan dan mengelincirkan seseorang itu butuh waktu 10 tahun sekalipun, dia akan lakoni. Gak bakalan mundur. Tapi gak akan mungkin ada orang yang sampai 10 tahun, apalagi sekelas kita, tidak akan butuh 10 tahun setan untuk menyesatkan kita. Dan setan tahu benar siapa yang dia hadapi. Kalau ahli maksiat, ini sudah tidak perlu untuk digoda, dibisikkan lagi. Dia sudah terbiasa melakukan kemaksiatan itu. Dia akan tahu, oh ini orang yang jarang ngaji. Oh ini yang sering ngaji. Oh ini ustadznya. Ini baru datang untuk cara untuk menyesatkan si fulan ini dengan cara begini, dengan cara begitu. Dengan pengalaman yang sudah ribuan tahun. Bayangkan, pengalaman iblis untuk menyesatkan manusia itu ribuan tahun. Sekelas Nabi Adam alaihissalam saja bisa tergelincir. Waliyadzubillah, apalagi kita. Was-was iblis, was-was syaitan, iblis ini sekelas Nabi Adam. Kurang soleh apalagi Nabi Adam. Maksiat apa yang dulu pernah dilakukan Nabi Adam sebelum diusir? Cuma satu maksiat Nabi Adam. Tapi dengan satu maksiat itu, luar biasa cara was-was iblis
membisikkan sehingga Adam melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam minggu-minggu belakangan inilah enggak usah kita kembali kepada beberapa tahun yang lalu. Kemarin aja udah berapa kali kita tergelincir oleh bisikan-bisikan syaitan itu. Kemarin kayaknya udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah berapa kita tergelincir. Waswas. Min syarril waswasil khannas. Kita harus lebih banyak untuk berlindung kepada Allah dari keburukan-burukan waswas syaitan ini. Ada memang bisikan-bisikan baik ada. Tapi yang kita berlindung adalah yang syarnya ini. Yang syar, yang buruknya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa khannas memiliki makna lain, yaitu rajja'. Khannas makna lainnya rajja'. Rajja' itu dia bisa jadi sesaat akan hilang dari kita, sesaat doang, tapi akan balik lagi. Kapan dia akan pergi dari kita bisikan itu? Tatkala kita tadi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia akan lari dari kita. Tapi dia akan datang lagi. Gak ada kata putus asa. Yang namanya iblis dan bala tentaranya syaitan, tidak ada kata putus asa. Yang ada pada kata putus asa itu kita sebagai manusia. Gagal pada percobaan pertama, mungkin kita akan mencoba yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tapi ada pada batas kebosanan yang membuat kita putus asa untuk melakukan itu, kadang ada pada diri kita. Tapi jangan anggap itu ada pada diri iblis. Syafaqallah Pak Adi. Pak Adi jangan lupa sholat ya. Sudah sholat Pak Adi? Sudah? Alhamdulillah. Istirahat Pak Adi, syafaqallah syifaan ajilan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin dan hadirat menakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Khannas. Khannas adalah tersembunyi, tidak nampak, tidak jelas bisikan-bisikan itu. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwa setan itu punya tipu daya, punya was-was. Jadi cara setan untuk membisikkan kita itu banyak cara. Ada dengan cara menimbulkan syubhat pada pemikiran kita. Ini adalah cara yang sangat berbahaya. Syubhat ditanamkan di benak kita, di pemikiran kita. Dibuat kerancuan-kerancuan dalam berfikir. Kadang bisikan-bisikan itu berasal dari setan. Betapa banyak manusia yang duduk melamun memikirkan, pertama baik yang dia pikirkan. Yang pertama, siapa yang menciptakan kamu? Dia berpikir nih, nanti dijawab sendiri, Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan pohon-pohon? Allah. Nanti pada akhirnya dia akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Bahaya. Dan kita tidak tahu, padahal pertanyaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pertanyaannya bagus, jawabannya pun bagus. Tapi kita tidak tahu, ternyata tatkala kita sedang menghayal, melamun, kemudian ditanyakan pada pertanyaan terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Itu sering kadang-kadang didapati oleh sebagian besar kaum muslimin. Itu termasuk bisikan syubhat. Dan bisikan itu bukan datangnya dari malaikat. Enggak mungkin itu datangnya dari malaikat. Itu datangnya dari setan. Makanya tatkala kita mendapatkan bisikan-bisikan yang seperti ini, kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Bahaya kalau itu dilanjutkan. Makanya dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya'tis syaitan ahadakum
setan itu datang kepada kalian, kata Rasulullah, fayaqul, setan itu mengatakan kepada kita, khalaqa kada, Allah itu menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Allah, Allah menciptakan ini, dan itu seterusnya. Itu bisikan setan, awalnya itu bisikan setan. Hatta yakul, sampai pada akhirnya nanti setan akan mengatakan, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Siapa yang buat Tuhanmu? Fa idza balaghahu, jika sampai pada pertanyaan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyasta'idz billahi wal yantahi, maka segeralah dia berlindung kepada Allah dan hentikan bisikan itu. Jangan dilanjutkan lagi. Langsung berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian hentikan. Langsung berpaling dari bisikan itu, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, inna ahadakum ya'tihi syaitan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan didatangi oleh setan. Fayaqul, setan itu akan mengatakan, man khalaqaka, siapa yang menciptakan kamu? Dia akan menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Fa idza wajada dzalika ahadukum, namun apabila datang satu pertanyaan, yang pertanyaan itu siapa yang menciptakan Allah, maka segeralah ucapkan, falyaqra, katakanlah amantu billahi wa rusulihi. Langsung kita ucapkan, jangan dalam hati tapi ucapkan. Kalau kita mendapatkan bisikan tadi, was-was, syubhat tadi, siapa yang menciptakan Allah? Langsung ucapkan, lisan kita mengatakan amantu billahi wa rusulihi. Tidak, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Segera ucapkan itu. Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Fa inna dzalika yudhibu anhu, karena ucapan aku beriman kepada Allah dan para rasulnya itu akan membantu untuk menghilangkan was-was, bisikan-bisikan tadi. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa cara setan untuk menyesatkan kita, membisikkan keburukan pada diri kita adalah dengan menimbulkan syubhat pada pemikiran kita. Banyak, tidak hanya tentang penciptaan Allah, kadang-kadang tentang takdir. Banyak orang-orang tergelincir dalam perkara takdir. Toh kan yang menetapkan saya seperti ini Allah. Saya sudah seperti ini, sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Berarti tidak salah dong saya melakukan ini. Saya tidak salah dong kalau saya bermaksiat itu. Berarti saya tidak salah dong kalau saya melakukan pelanggar-pelanggar itu. Toh memang sudah ditetapkan Allah. Nanti pada akhirnya dia pusing memikirkan masalah takdir tadi. Itu banyak saya dapatkan. Ada beberapa penelpon yang menelpon melalui via aplikasi Halo Ustaz itu. Di antara pertanyaan yang banyak saya dapatkan adalah keluhan mereka dalam masalah takdir. Mereka pusing, ruwet katanya dalam masalah takdir ini. Kenapa? Karena tadi was-was, bisikan-bisikan buruk dari setan tadi yang membisikkan dia untuk memikir-mikirkan masalah takdir, padahal dia belum mendalami dan menuntut ilmu masalah takdir. Saya tanya, sampai di mana Anda sudah belajar masalah takdir? Belum. Loh, kok bisa bertanya masalah takdir seperti itu? Saya pikir-pikirkan sendiri, saya merenung sendiri, berpikir sendiri, bahaya. Karena setan akan bisa menguasai pemikiran kita. Pemikiran kita tanpa ilmu seperti itu akan bisa dikuasai oleh syaitan, dan kita akan menikmati pemikiran itu sampai pada akhirnya kita tidak akan percaya kepada takdir. Inilah disebut dengan qadariyah nantinya. Ada dengan cara memikir-mikirkan sifat Allah. Ini juga kadang ada pada benak kita. Ditimbulkan subhat-subhat, udahlah, kan di dalam Al-Quran ada tuh yang menjelaskan tentang tangan Allah. Dalam hadis Rasul mengatakan ada kaki Allah. Di dalam hadis Rasul menjelaskan Allah turun nih dari langit ke bumi. Muncul nanti di dalam benak pemikirannya was-was syaitan lagi. Dia akan berpikir, kalau Allah punya tangan, apakah tangan Allah itu dua? Kalau dua, apakah sama dengan tangan makhluknya seperti kita manusia?
Allah kalau dia memiliki sifat turun dari langit ke bumi, kan malam itu tidak hanya di Indonesia dan berbeda-beda waktunya antara negara satu dengan yang lainnya. Berarti kan Allah nanti turun naik terus kerjaannya. Enggak mungkin Allah begitu saja kerjaannya seharian. Apa endingnya? Akhir daripada pemikiran-pemikiran yang tadi dia buat sendiri, akhirnya dia tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Bahaya. Subhat-subhat seperti ini, ingat datangnya dari setan. Karena dia berpikir sendiri. Kecuali kalau dia berpikir itu, dia baca buku, tatkala dia tidak bisa memahami buku yang dia baca, dia tanya ustadz. Dia dengarkan kajian-kajian terkait dengan permasalahan yang saat ini dia renungkan. Dia pikirkan. Ini dia berpikir sendiri. Disitulah masuk setan untuk mengatur alur cerita pemikirannya tadi, sampailah pada akhirnya dia tidak percaya lagi kepada Tuhan, tidak percaya pada takdir, tidak percaya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Min syarril waswasil khannas. Ada cara yang kedua. Terkadang setan itu tidak mempengaruhi pikiran manusia untuk menyesatkan manusia, tapi dia membisikkan dengan cara takhwif. Apa itu takhwif? Khaufun, apa arti khaufun? Khauf, takut. Takhwif itu menakut-nakuti. Jadi kadang setan untuk menggelincirkan manusia itu dengan cara menakut-nakuti manusia. Hati-hati, jangan berjenggot, jangan pakai cadar, nanti dituduh teroris. Akhirnya apa? Udah bersihkan semua itu. Karena ditakut-takuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni," kata Allah. Di dalam surah Ali Imran kalau tidak salah, iya, ayat yang 175. "Innama dzalikumus syaitan." Itu setan, kata Allah. Yukhawwifu awliya'ahu, setan dan aulianya. Aulia ini bala tentaranya. Untuk menakut-nakuti manusia. Kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Aku di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kadang-kadang kita ditakut-takuti oleh setan. Jangan banyak-banyak anak. Nanti anakmu mau dikasih makan apa? Biaya pendidikan di zaman ini sangat mahal. Kamu nanti kalau punya anak banyak, kamu sekolahkan pakai apa? Ditakut-takuti. Bisikan-bisikan ini yang semisal dengan itu banyak. Jangan banyak-banyak ngaji, jangan sering-sering ngaji. Nanti kalau sering-sering ngaji, semakin berilmu kita. Kalau semakin berilmu, berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sehingga apa? Banyak orang yang tidak menuntut ilmu karena khawatir ilmu yang dia pelajari akan dituntut untuk mengamalkannya. Waduh, saya masih belum bisa untuk banyak mengamalkan ilmu saya. Mending saya enggak usah banyak-banyak ilmu deh, enggak usah ngaji-ngaji. Ditakut-takuti oleh syaitan. Dan yang semisal seperti ini sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam hadis Nabi mengatakan, "Inna syaitan qa'ada li bani Adam thalatha maqa'id." Sesungguhnya syaitan menduduki, menguasai manusia itu dengan 3 perkara. Yang pertama, qa'ada lahu fi tariqil Islam. Manusia itu apabila berada pada jalan Islam, dia tadinya kafir nih. Dia mau masuk Islam, sudah berada ingin di jalan dan menempuh jalan Islam itu. Setan akan mengatakan, lihat. Setan pun akan duduk di jalan Islam itu, duduk dia di jalan Islam itu dan mengatakan, "Lam tadhar dinaka wa dina abaika." Kenapa kamu tinggalkan agamamu? Itu kan agama nenek moyangmu. Nanti ketika seseorang itu berada pada jalan hijrah, kata Rasulullah, "Wa qa'ada lahu fi tariqil hijrah." Apabila seseorang itu berada di jalan hijrah, faqala lahu, setan pun akan berkata. Ingat, setan juga akan berada di jalan hijrah itu. Jangan anggap setan menggelincirkan seseorang, dia tidak masuk pada perkara itu. Dia ikut serta di situ.
Lihat betapa banyak orang-orang yang sholat terganggu. Bukan berarti setan itu mengganggu dia sebelum sholat, tidak. Dia berada di saat kita sedang sholat. Begitu juga seseorang ketika dia ingin hijrah, setan duduk di jalan hijrah itu. Dia akan mengatakan, "Atadharu ahlaka wa malaka?" Kamu mau hijrah meninggalkan hartamu? Kamu tinggalkan keluargamu? Kan berpikir dua kali tuh orang mau hijrah di zaman, misalnya di zaman Nabi SAW atau di zaman sekarang. Misalnya dia tinggal di satu negeri yang mayoritasnya kafir. Dia tidak bisa beribadah di sana. Dia tidak bisa menuntut ilmu di negeri itu. Karena diintimidasi, karena kalau ketahuan dia seorang muslim, keluarganya akan dibantai. Dia wajib hijrah. Namun kalau dia hijrah, dia sudah membangun usaha-usahanya di negara itu, sudah sukses, sudah punya harta, sudah punya aset. Kalau dia tinggalkan, habis ini. Nah, disitulah nanti setan duduk di jalan itu, dia mengatakan, ditakut-takuti oleh setan, kamu tinggalkan keluargamu, kamu tinggalkan hartamu. Dan yang ketiga kata Rasul SAW, tatkala manusia itu berada pada jalan jihad, summa qa'ada lahu fi tariqil jihad. Apabila manusia itu berada di jalan jihad, setan pun duduk di jalan jihad itu. Namun dia akan menakut-nakuti kita. Faqala lahu, dia akan berkata pada kita, tujahidu fatuqtal fayunkah ahluka wa yuqassam maluka. Kamu mau berjihad? Waduh, kamu tidak takut nanti tewas di medan perang? Kalau kamu mati, istrimu jadi janda, dinikahi oleh orang. Harta yang kamu tinggalkan itu nanti dibagi-bagikan kepada yang lain. Ditakut-takuti oleh syaitan. Nah, yang semisal seperti ini banyak sekali kita dapatkan. Anak kamu sekolah di mana? Oh, di pesantren fulan. Pesantren apa? Itu khusus memang penghafal Quran. Waduh, itu masa depan anaknya seperti apa nanti itu? Gak jelas masa depan anak kalau dipondokkan di pesantren. Muncul nanti bisikan, oh iya ya, nanti anak saya kalau sudah tamat SMA, kuliahnya gimana? Ijazahnya apa ini? Terus nanti, waduh, bisa nggak ya anak saya hidupnya nggak jelas nanti nih, masa depannya masih abu-abu dan seterusnya, dibisik-bisikan oleh syaitan. Ingat, itu adalah takhwif, rasa takut yang didatangkan, yang dihantui oleh setan untuk menghalangi manusia dari kebaikan. Min syarril waswasil khannas, dengan jalan takhwif, menakut-nakuti manusia. Baik, ada lagi dengan cara yang ke berapa sekarang ini? Yang ketiga. Dengan cara yang ketiga adalah tazyin. Tazyin ini menghias-hiasi. Jadi maksiat itu dihias-hiasi seakan-akan bagus. Nah, sehingga dia akan masuk ke dalam perangkap dari bisikan-bisikan setan tersebut. Tazyin ini sudah banyak permisalan-permisalan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan pada kesempatan ini secara terperinci. Tapi pada intinya bahwa satu pelajaran yang sangat penting dan tidak akan mungkin kita lupakan adalah ketergelinciran nenek moyang kita dulu, Nabi Adam alaihi salam. Apa akibatnya Nabi Adam alaihi salam tergelincir dan melakukan sesuatu yang Allah sudah larang jauh sebelum was-was bisikan itu datang. Jauh sebelum was-was dan bisikan itu datang, Allah sudah larang. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah. Jangan dekati pohon ini. Jangankan menyentuhnya, jangankan mengambil buahnya, dekatin saja tidak boleh, kata Allah. Datang iblis mengatakan, lihat dalam surah Toha ayat 120, Allah mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan pun
membisik-bisikkan Adam. Qala ya Adam, wahai Adam, kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah? Maukah engkau aku tunjukkan satu pohon yang akan mengekalkan kamu dalam surga? Seakan-akan iblis itu mengatakan kepada Adam, Adam, kamu dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon itu. Allah berkeinginan buruk kepadamu. Allah itu ingin kamu supaya tidak kekal dalam surga. Nah, aku akan menunjukkan kamu satu pohon yang apabila kamu dan istrimu memakan buah dari pohon itu, kamu akan kekal di tempat itu. Dan kamu akan memiliki kekuasaan kerajaan yang tidak akan punah. Wa mulkin la yabla. Kamu akan menguasai itu dengan penguasaan yang penuh dan tidak akan punah penguasaanmu. Mulai Adam tergoda. Yang mungkin bisikan pertama, bisikan kedua masih bisa ditepis. Tapi iblis kan tidak hanya menggoda Adam saja. Istrinya Hawa juga dihantui, digoda, dibisik dengan bisikan-bisikan dengan cara menghias-hiasi larangan-larangan Allah, seakan-akan larangan itu menjadi baik. Betapa banyak ini terjadi pada zaman kita. Banyak sekali. Kadang kita bekerja di suatu kantor, kemudian di kantor itu ada lawan jenis kita. Mungkin pertemuan pertama kita masih kuat imannya. Ah, ini nggak boleh. Toh dia juga tidak cantik-cantik amat. Pertama itu nggak cantik-cantik amat. Nanti mulai itu setan akan dihiasi oleh setan. Pandangan pertama masih bisa ditolak, kedua masih. Nanti pandangan kesekiannya lama-lama dilihat, manis juga rupanya. Mulai manis juga. Ada juga kalau dilihat dari sisi kiri, cantik juga rupanya. Pertama dia mengatakan jelek, tapi datang nih syaitan menghiasinya. Banyak perkara-perkara yang lain. Kadang maksiat itu dihiasi seakan-akan bagus. Betapa banyak orang yang terjerembab di dalam dosa riba dikarenakan hiasan-hiasan dari penjelasan-penjelasan riba itu menggiurkan orang yang tersihir dari penjelasan itu. Jadi banyak orang tersihir dari penjelasan-penjelasan orang-orang terkait dengan riba ini. Wah, itu bukan riba. Itu bukan riba, itu namanya bagi hasil. Oh, itu bukan riba, itu namanya bunga. Jadi uang yang disimpan itu dia diinvestasikan, dialokasikan ke sini, dia memiliki untung, ada bunganya. Nah, kita bagi-bagilah. Pihak bank dapat sekian persen, kamu sebagai investornya, anggaplah kamu investor lah di bank ini. Jadi kamu dapat bagiannya juga, dihias-hiasi oleh syaitan. Ini dengan cara tazyin tadi. Jadi banyak orang jatuh kepada kemaksiatan, kemaksiatan atas bisikan-bisikan syaitan tadi dengan cara tazyin ini. Dan mohon maaf, banyak yang terjerumus dalam masalah ini adalah ahli ibadah. Ahli ibadah juga banyak terjerumus dalam bisikan-bisikan syaitan pada perkara tazyin ini. Ah, itu kan baik, sholawat kok. Masa dilarang sholawat? Ah, itu kan baik, zikir. Ah, itu kan baik, doa-doa. Ah, itu kan baik, sholat ini, sholat itu, sholat ini. Dibisik-bisikan, seakan-akan dihiasi itu perkara baik, itu semuanya baik. Dan orang kalau sudah menganggap itu baik, sulit untuk bertaubatnya. Sulit untuk diberikan nasihat. Karena sudah menganggap itu baik, itu bagus. Dia tidak tahu bahwa itu adalah bagian daripada strategi setan untuk menyesatkan, untuk menipu manusia. Baik, cara yang berikutnya setan untuk mempengaruhi atau menggelincirkan manusia dengan cara taswif. Dengan cara taswif. Apa ini taswif? Banyak dalam Al-Quran kita mendengarkan saufa, saufa,
Saufa ini artinya akan. Jadi kalau taswif itu menunda-nunda. Ini cara setan untuk menipu manusia agar dia terjatuh ke dalam kemaksiatan atau agar dia tidak melakukan suatu ibadah yang sudah dia rencanakan. Dengan cara apa? Taswif tadi, menunda-nunda. Bangun di jam 3 malam udah bangun. Dibikin alarm sebelum tidur sudah niat sekali nih, saya mau pengen bangun jam 3 mau sholat. Bangun karena alarmnya udah bunyi, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bangun di jam 3. Datang setan membisik-bisikkan, masih lama ternyata, subuh itu jam 4:30. Masih bisa jam 3, jam 4 lah bangun, nanti jam 4 bangun. Matikan lagi alarmnya. Kata setan mengatakan nanti saja, setengah jam lagi. Istirahat, tidur lagi, sebentar lagi, tidur. Udah bangun, dibisikkan lagi, nanti masih panjang, tidur lagi. Akhirnya malam itu tidak jadi mengerjakan sholat malamnya. Akibat daripada taswif. Baca Al-Quran nih, baca Al-Quran. Datang bisikan setan. Baca Quran ini kan malam. Oh, di malam yang sama ada jadwal tontonan bola Indonesia vs apa yang biasanya yang seru-seru itu Indonesia dengan lawan apa? Musuh bebuyutannya Thailand. Thailand misalnya, waduh. Baca Quran Indonesia vs Thailand. Nanti Al-Quran kan bisa baca setelah nonton bola, ini lagi seru-serunya. Nanti, lihat, nanti Al-Qurannya nanti dibaca. Kata nanti itu adalah bisikan setan. Hati-hati. Begitu juga dengan taubat. Nanti sajalah bertaubatnya. Nanti kalau udah usia pensiun lah. Kalau sekarang ini masih muda, masih bisa memuaskan berbagai macam jenis maksiat, udah puaskanlah dulu. Nanti bisa bertobatnya nanti. Ini ingat, taswif yang seperti ini adalah bagian daripada rencana setan. Ayo ngaji yuk. Nantilah minggu depan. Minggu ini saya ada banyak sekali jadwalnya, ada saja. Ingat, kalau sudah ada kata nanti, besoklah, minggu depanlah, bulan depanlah, kata-kata yang seperti itu akan menjadikan penyesalan besar bagi kita di hari kiamat. Lihat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan suatu ungkapan yang sangat bagus sekali untuk kita ingat. Kata beliau, apa nasihat beliau? Iyyaka wat taswif. Hati-hati, hindarilah oleh kalian taswif ini. Mengakhir-akhirkan, menunda-nundakan perbuatan baik. Fa innaka biyaumika walasta bighadika. Karena sesungguhnya kamu, waktu yang kamu miliki adalah hari ini, bukan besok. Kamu itu berada di hari ini. Inilah waktu yang menjadi milikmu. Besok walasta bighadika. Besok itu bukan lagi waktumu. Fa in yakun ghadan laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Kalau kamu berada pada esok hari, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, lakukan seperti apa yang kamu lakukan pada hari ini. Wa in lam yakun laka ghadin lam tandam ala ma farratta fil yaum. Jika kamu tidak mendapatkan esok hari, bisa jadi kita pulang dari Masjid Al-Ikhlas, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicabut nyawanya oleh Allah. Bisa jadi nikmat sehatnya ditarik oleh Allah, sehingga kita berencana besoklah. Enggak bisa besok. Kenapa? Udah enggak bisa. Ke masjid udah enggak bisa bangun. Tiba-tiba pembuluh darahnya pecah. Waliyadzubillah. Stroke, berbulan-bulan di rumah sakit. Rencana besok nih mau ngajinya. Besok aja. Besok. Nah, kata nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Illam yakun laka ghad lam tandam ala ma farratta fil yaum." Kalau andai kata kamu tidak mendapatkan esok hari, kamu tidak akan nyesal. Karena hari ini sudah kamu kerjakan gitu. Makanya tidak boleh ada bersarang pada diri kita
pada benak kita, pada jiwa kita kata besoklah, nantilah, kapan waktulah. Padahal bisa dilakukan hari itu. Lakukan hari itu. Karena besok itu belum tentu jatah kita. Andai kata besok masih ada jatah kita, sangat mudah bagi kita untuk melakukan perkara yang sama yang sudah kita lakukan hari ini. Tapi kalau besok tidak ada jatah hidup kita lagi, atau nikmat sehatnya sudah tidak diberikan secara utuh, sempurna oleh Allah, kita tidak akan nyesal. Tidak akan menyesal, karena kita sudah lakukan di hari ini. Ini taswif ini perlu untuk kita waspadai, karena inilah bagian daripada makar setan, khutuwat, langkah-langkah setan untuk menyesatkan, untuk melalaikan manusia. Baik, yang keberapa lagi sekarang? Kelima. Setan akan membisik-bisikkan manusia dari pintu-pintu yang mudah untuk dimasuki oleh setan. Biasanya pintu-pintu yang mudah dimasuki oleh setan itu adalah ghaflah. Ghaflah itu lalai. Banyak sekali hal-hal yang melalaikan kita di zaman ini. Yang paling besar, alat yang melalaikan kita saat ini adalah gadget kita. Ini adalah satu alat yang sangat efektif bagi setan untuk melalaikan manusia. Ini salah satunya ya, dari sekian banyaknya pintu-pintu yang akan melalaikan manusia. Salah satunya ghaflah ini dengan cara menggunakan alat itu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sedang baca Quran, yang sedang beribadah khusyuknya, baca Quran nih. Tungtang, pesan masuk. Lama-kelamaan, tidak kuat juga. Baru satu halaman. Bunyi, ting, masih kuat. Lanjut lagi. Ting, semakin pagi, udah mungkin banyak ting-tingnya. Udah, tergoda. Baru satu halaman, tutup dulu. Dibuka. Rencananya cuma sebentar doang. Lihat pesan yang barangkali ada yang penting nih. Rencananya itu doang dibuka. Cari yang penting dulu. Ternyata dia punya grup sampai 40 grup. Dan 40 grup itu semuanya rame. Satu persatu dikomentarin sama dia. Lupa. Lalai dengan amalan yang baru saja yang dia lakukan. Bayangkan. Tidak sadar bahwa itu adalah pintu setan untuk melalaikan manusia. Apalagi yang membaca Al-Qur'annya melalui aplikasi HP. Kan ada tuh aplikasi Al-Quran yang ada di gadgetnya. Itu lebih parah lagi, baca Al-Quran menggunakan itu. Kalau memang kita sulit untuk membawa Al-Quran kemana-mana, misalnya sulit bawa Al-Quran kemana-mana, alhamdulillah Al-Quran sekarang mudah bisa didapati. Ingat, kalau kita mau ibadah baca Quran, bikin mode apa namanya itu yang ada gambar pesawatnya, mode pesawat, supaya pesan gak masuk lagi. Kadang kalau kita baca Al-Quran, itu kan biasanya ada pemberitahuan sedikit di atasnya itu, iya kan ya? Ting, masuk nanti. Oh, fulan. Tapi masih kita bisa tepis itu. Ah, fulan, nanti aja dah. Saya baca Al-Quran. Lanjutkan lagi. Masuk lagi. Tong. Ah, fulan. Tong, grup fulan. Grup ini, nggak terlalu penting. Nanti pada suatu ketika datang bisikan setan itu, inilah yang menjadikan kita terhenti untuk beribadah itu. Ini pintu yang pertama, yaitu ghaflah. Pintu yang kedua adalah syahwat. Ini juga bahaya. Syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu keinginan dan dorongan jiwa terhadap sesuatu yang disukai. Itu syahwat. Syahwat itu kami ulangi adalah keinginan dan dorongan jiwa kita untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Yang identiknya syahwat ini, ya kata orang mengatakan 3T, 3 tah. Tahta, apalagi wanita, harta. Tahta, wanita dan harta. Ta di akhirnya. Ini identiknya seperti syahwat, tapi tidak tidak dibatasi dengan 3 itu saja. Bisa jadi seseorang itu dia terkena bisikan syahwat oleh setan dengan hobinya. Hati-hati. Dengan hobi. Setan bisa masuk di situ untuk menggelincirkan manusia. Oh, ini si fulan hobinya apa nih? Oh, hobinya futsal. Masuk di sana.
Oh, fulan apa nih? Badminton. Oh, fulan apa nih? Sepedaan. Oh, fulan apa nih? Seterusnya. Syahwat. Dan bisikan syahwat ini sangat berpengalaman. Iblis sangat berpengalaman untuk menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Sangat berpengalaman. Jangan anggap syahwat ini hanya, bisikan syahwat ini hanya mengenai orang-orang awam. Ustadz pun banyak yang terkena syahwat. Terutama syahwat tahta kedudukan. Ustadz itu kan sudah dianggap sebagai suatu kedudukan yang terhormat. Ini kalau diusik kedudukan ini, diganggu ini kadang keustadannya langsung hilang. Hati-hati, syubhat terkait dengan tahta ini, kedudukan, syuhrah, ketenaran. Ketika seorang ustadz melihat, wih, Masya Allah, kalau di masjid ini jemaahnya banyak ya, di sana itu cuma hitungan jari. Ditinggalkan sama dia jemaah yang di masjid sana. Ketika dikonfirmasi, Ustadz bisa nggak pekan ini masuk lagi? Oh, mohon maaf, saya nggak bisa lagi. Hati-hati, bisa jadi ustadz itu sudah terkena syubhat syahwat. Ketika dia upload videonya, wah ternyata yang like, yang suka cuma sedikit. Hati-hati, syahwat menyerang seorang ustadz tersebut. Oh, kalau kontennya ini, judulnya ini, ternyata yang nonton banyak, yang like pun banyak. Jadi seakan-akan selama ini seorang ustadz itu memberikan nasihat hanya mengharapkan like dan penonton, jamaah. Oh, kalau jamaahnya banyak, semangat. Kalau jamaahnya sana sedikit, hilang semangat ustadz untuk ngajar. Hati-hati, ini adalah syahwat berupa tahta. Ada lagi harta. Harta ini juga tidak hanya menyerang manusia biasa. Ahli ilmu, orang yang udah ngaji, ustadz sekalipun bisa kena. Biasakan ustadz itu diberikan transportasi. Kata panitianya, ini transportasi. Oh, masjid sana cuma ngasih sedikit. Masjid sana yang satunya lagi ngasihnya banyak. Tinggalkan masjid yang sana itu, karena cuma dikit. Kena syubhat. Kena syahwat. Ustadznya kena syahwat. Ustadznya salah dalam menyampaikan, diperbaiki oleh jamaahnya. Ustadz, kalau tidak salah tadi Ustadz ngomong A, B, C. Itu sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Saya soalnya pernah juga baca begini-begini. Sebenarnya sudah tahu Ustadz itu salah. Tapi ini kaitannya dengan posisi dia sebagai Ustadz. Kadang dia tidak terima nasihat itu. Kena syahwat. Wanita juga, Masya Allah, ini juga berbahaya. Wanita. Makanya Rasul SAW mengatakan dalam hadisnya, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijal. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Ini sudah dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan fitnah wanita ini tidak hanya terserang mengenai orang-orang biasa, penuntut-penuntut ilmu pemula, penuntut-penuntut ilmu yang sudah senior, yang puluhan tahun ngaji pun bisa kena. Jangan sepelekan fitnah wanita ini. Jangankan penuntut ilmu, yang sudah menjadi posisi ustadz pun bisa terkena fitnah wanita. Karena ini fitnah yang sangat berbahaya. Syahwat yang sangat berbahaya adalah wanita. Terkadang kita tergoda dengan media medsos, Facebook misalnya. Status kita dikomentari, yang komentari akhwat. Mulai kita balas komentarnya, dikomentari lagi, kita balas. Nanti berpindah tuh kepada pesan rahasia. Setelah pesan rahasia, minta kepada nomor. Akhirnya lebih intenslah pembicaraannya. Mulai tanya kabar, setiap hari nanya kabar, nanya sudah makan atau belum, nanya permasalahan. Ada aja tuh permasalahan-permasalahan ditanyaan sama ustadznya. Mulai dekat, mulai ngajak bertemu. Ustadz, sekali-kali kita ngopi dong. Hati-hati. Dan itu bukan hanya ustadz. Orang-orang yang siapa saja berpotensi kena fitnah wanita ini. Siapa saja. Ini adalah sabda Nabi SAW. Dan Nabi tidak akan mungkin berbohong.
fitnah yang sangat berbahaya adalah wanita. Maka berhati-hati dengan wanita. Jangan bermudah-mudahan untuk membuka pintu-pintu perkara-perkara yang seperti ini. Karena banyak sekali contoh orang-orang yang terjatuh, disesatkan oleh setan, digelincirkan oleh setan melalui fitnah wanita ini. Baik, ada lagi pintu yang lain dengan pintu malas, dan ini banyak sekali mengenai kita. Malas, apa-apa malas. Ada alasannya futur, bosan. Nah, ini sebenarnya pintu setan untuk menyesatkan dan melalaikan kita. Baik, ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan setan yang golongan jin, minal jin. Jadi setan itu jangan diartikan dia hanya dari bangsa jin. Makanya ditekankan oleh Allah di ayat yang terakhir dari surah An-Nas ini, setan itu juga ada dari jin dan juga ada dari manusia. Hati-hati. Kalau ada manusia mengajak kepada keburukan, ini setan. Manusia ini setan. Apa itu definisi setan? Kata para ulama, setan itu adalah siapa saja yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan, itu setan. Setiap yang durhaka kepada Allah ini setan, baik itu manusia maupun jin. Apalagi mengajak kepada kedurhakaan, ini udah setannya setan. Nah, dari ayat ini maka dapatlah kita membedakan apa itu setan, apa itu jin, apa itu iblis. Kadang tiga ini selalu kita pertanyakan, apa itu setan, apa itu jin, atau apa itu iblis. Kalau iblis ini nenek moyangnya jin, artinya iblis itu dia bagian daripada jin. Dia juga jin, cuma iblis itu nenek moyangnya. Kita manusia, nah Nabi Adamnya itu nenek moyang kita. Nah, iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Kalau jin ini tadi bangsa jin yang dia beda alam dengan kita. Dia diciptakan dari api, itu jin. Kalau setan inilah simbol keburukan. Kalau jin itu melakukan keburukan, kedurhakaan, jin ini diberikan simbol setan. Jadi setan itu adalah simbol keburukan. Kalau jin itu melakukan keburukan, maka jin ini disebut dengan setan. Berarti setan atau syaitan atau setan kalau bahasa kita, dia adalah simbol keburukan. Berpotensi seseorang manusia dikatakan setan ketika dia melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala bissawab. Kami ingatkan kembali untuk setiap kita berada di pagi hari, berada di sore hari, mari kita amalkan membaca surah Al-Ikhlas, Muawwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali di waktu pagi. Di waktu sorenya juga dibaca 3 kali. Kemudian jangan lupa ditutup dengan ayat kursi di waktu pagi, di waktu sore. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa terlindung dari kejahatan-kejahatan, dari keburukan-keburukan yang selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala ala bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.